Halo semua, kembali dengan saya Angga, tutor di Ayo Belajar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari materi dari IPS Terpadu nih buat sobat-sobat belajar semua. Nah, kan salah satu bagian dari IPS Terpadu itu adalah ada ekonominya. Nah, kita akan belajar salah satu basic dari ekonomi, yaitu permintaan penawaran. Apa sih itu permintaan? Apa sih itu penawaran? Sobat belajar pasti kepo kan? Atau ingin belajar kan mengenai tentang bagian dari IPS Terpadu, bagian ekonomi permintaan penawaran. Nah, sebelumnya sobat belajar pernah berpikir nggak sih kayak misalkan nih orang mau beli barang nyari terus ketemu penjualnya. Dalam istilah ekonomi itu apa sih? Misalkan kayak orang-orang bertemu di pasar, di supermarket, di swalayan atau ke warung, itu ada nggak sih teorinya dalam ekonomi? Pasti sobat-sobat belajar itu pasti sudah kepo nih, karena kan berbeda dengan ilmu eksakta IPA dan matematika lain. Nah, ekonomi itu cukup dekat dengan masyarakat kayak gitu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan bahas permintaan apa yang terjadi ketika pembeli dan penjual itu bertemu, apa yang akan terbentuk dan lain-lain. Kita akan belajar di live kasus kali ini. Nah, karena belajar sekarang itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi permintaan dulu nih. Kalau tadi kan ada dua part ya, permintaan dan penawaran. Nah, kita akan bahas dari sisi permintaan dulu. Permintaan itu adalah ketika konsumen atau kita-kita ini nih, masyarakat, orang-orang yang butuh barang itu meminta suatu barang, meminta atau menginginkan suatu barang. Di situ disebut namanya permintaan. Permintaan ini bentuknya itu bisa baru keinginan pun itu udah bentuk permintaan sebenarnya. Ketika kita sudah beli itu juga bentuk permintaan. Misal, dan permintaan itu nggak harus melulu sobat belajar minta datang ke pasar atau ke toko. Sobat belajar main online shop dan lain-lain pun itu bentuk dari permintaan. Sobat belajar beli barang di e-commerce itu juga bentuk permintaan. Sobat belajar datang ke toko itu juga bentuk permintaan. Nah, fenomena ini itu salah satu fenomena dasar dalam ekonomi. Nah, di ekonomi itu tidak pernah jauh dari kurva-kurvaan. Nah, permintaan juga punya kurvanya. Kurvanya itu namanya kurva permintaan. Nah, karena dari sudut pandang konsumen, kurva permintaan itu merupakan kurva yang berasal dari sudut pandang konsumen yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas diminta dari sisi konsumen. Maksudnya apa sih, Kak? Konsumen itu pengen barang kan. Nah, ketika pengen barang, beli barang, pasti ada kuantitas yang diminta. Misalkan contohnya, gak mungkin dong sobat belajar yang misalkan namanya Budi. Dia pergi ke pasar, dia ingin beli sesuatu tapi dia nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, maka dari itu pasti ada kuantitas yang diminta atau kuantitas yang diinginkan. Meskipun emang belum tentu kuantitasnya ada, tapi dia at least punya sesuatu yang diinginkan. Misalkan Budi tiba-tiba pergi ke pasar pengen beli pulpen sebanyak 100 buah. Nah, berarti Budi memang meminta itu kuantitas 100 buah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sisi lain, ketika seorang beli barang, pasti kan ada hubungannya dengan harga dong. Misalkan, sobat belajar pengen beli pulpen, tapi ketemu harganya, wah, kok pulpen harganya bisa sampai 1 juta ya? Wah, kok mahal banget ya? Nah, apakah sobat belajar akan beli barangnya juga? Mungkin beli, mungkin enggak, tergantung sobat belajar itu sendiri. Tapi, harga itu mempengaruhi keinginan atau kuantitas sobat belajar kuantitas barang yang ingin dibeli atau ingin diminta oleh sobat belajar. Contohnya adalah misalkan sobat belajar bawa uang 5.000. Awalnya sobat belajar mau beli pulpen nih. Sobat belajar mikir, pulpen kan satunya 500, berarti saya bisa dong dapat 10. Tek datang ke pasar, sobat belajar malah tahunya wah, harga pulpen udah naik jadi 1.000. Berarti sobat belajar hanya bisa dapat 5 kan. Nah, itu juga aspek atau hal yang mempengaruhi harga ke kuantitas diminta. Nah, hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta itu digambarkan dengan kurva permintaan. Bentuknya itu seperti ini. Gitu. Dari kiri ke kanan, bawah. Nah, hubungan
di kurva permintaan ini, hubungan antara harga dan kuantitas diminta digambarkan sebagai hubungan yang negatif. Maksudnya apa? Ketika harga naik, harga kita sebut sebagai price ya, P. Dan maka quantity kita pakai karena yang sering digunakan adalah istilah bahasa Inggrisnya, price itu harga, quantity, Q itu adalah quantity, kuantitas. Nah, ketika harga naik, kuantitas yang diminta, kuantitas demand ya, kuantitas yang diminta itu gimana perubahan? Pasti akan turun dong. Seperti hanya kasus pulpen tadi. Ketika sobat belajar punya uang 5.000, dengan harga 500, sobat belajar bisa dapat 10 pulpen. Tapi ketika harga naik jadi 1.000, sobat belajar hanya bisa dapat 5 pulpen. Makanya ketika harga naik, kuantitas turun. Yang diminta turun. Itu sobat belajar, itu hubungan dari kurva permintaan. Nah, kenapa Kak bentuknya tuh kayak perosotan ya? Kok bisa kayak gitu? Nah, karena kita lihat nih, ketika harganya 2, harga es krimnya $2, sobat belajar bisa beli 7, akan mau beli 7 es krim. Tapi sekarang kalau coba harganya turun, harganya turun jadi 1,5, sobat belajar akan bisa beli es krim sebanyak 11 buah. Nah, bener kan, ketika harganya turun, kuantitasnya naik. Sebaliknya, ketika harga naik nih, jadi dari 2,5. Wah, ternyata sobat belajar hanya bisa dapat 4 es krim. Atau hanya sobat belajar hanya mau beli 4 es krim. Karena harganya dirasa, kemahalan banget Kak harganya. Gitu. Nah, pergeseran ini dari titik, misalnya kita titik A, titik B, titik C, pergeseran dari A ke B, B ke C, A ke C, ini disebut movement along the curve atau pergerakan. Nah, namanya kalau istilah kerennya itu movement along the curve. Nah, ketika P naik, maka kuantitas turun. Nah, ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah berubah-ubah nih titik-titiknya nih. Tadi di sini, ke sini, berubah-ubah aja sepanjang garis ini dan kurva ini. Nah, itu namanya kondisi movement along the curve. Nah, jadi ketika harganya naik, maka kuantitasnya akan turun. Ketika harga turun, kuantitasnya akan naik. Kurang lebih seperti itu. Nah, Kak, saya pernah lihat nih kasus-kasus di mana geser-geser Kak kurvanya ke kanan ke kiri. Emang itu bisa ya? Bisa. Kurva permintaan itu bisa bergeser. Seperti dari sini nih, misalkan kurva permintaan. Seperti kurva permintaan. Geser ke atas buat belajar. Nah, misalkan ini misalkan kurva yang warna biru kurva permintaan 1. Dia bisa bergeser ke kanan, dia bisa juga bergeser ke kiri. Itu tergantung kondisinya. Nah, berarti kurva permintaan itu memang bisa geser ke kanan ke kiri. Nah, ketika apa sih yang menyebabkan kurva bisa bergeser ke kanan ke kiri? Kondisi ini namanya shifting. Ya. Maksudnya shifting adalah dengan harga yang tidak berubah, kuantitas yang diminta bisa berubah. Contohnya gini, misalkan tadi di sini nih, harganya misalkan A nih, ininya segini, harganya 51, misalkan dia dapat 9. Nah, ketika kurvanya bergeser ke kanan atau ke kiri, lihat deh, harganya tetap nih, tapi naik, jadi dari 9 jadi 10. Atau ketika bergeser ke kiri, dari 9 jadi 7. Ada pergeseran gitu loh. Ke kanan makin banyak, ke kiri makin dikit. Nah, kondisi ini
namanya shifting atau pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri. Nah, pertanyaannya, faktor apa aja sih yang menyebabkan geser-geser? Nah, pertama itu perubahan pendapatan. Maksudnya apa? Kalau sobat belajar uangnya makin banyak, sobat belajar bisa beli barang lebih banyak nggak? Misalkan tadi nih, si Budi misalkan mau beli pulpen sebanyak dengan uang 5.000, Budi pengen beli pulpen. Harga pulpennya itu 1.000 per buah. Nah, sekarang Budi uangnya nambah jadi 10.000. Dikasih sama mama uangnya nambah jadi 10.000. Nah, harga pulpen memang nggak berubah, tetap 1.000. Nah, tapi apa yang berubah? Budi bisa beli lebih banyak. Tadinya hanya 5 dengan uang 5.000, bisa jadi beli 10 dengan uang 10.000. Nah, perubahan pendapatan ini hubungannya positif. Itu. Jadi, kalau misalnya sobat belajar mengalami kenaikan pendapatan atau kenaikan uang jajan dari orang tua, maka sobat belajar bisa beli barang lebih banyak meskipun harganya nggak berubah. Kalau tadi kan kondisinya sobat belajar hanya bisa beli barang lebih banyak ketika harganya lebih murah kan. Harga turun, barang kuantitas yang diminta atau dibeli bisa naik. Tapi sobat belajar, kalau misalkan uang sobat belajar bertambah, uang jajan sobat belajar bertambah, atau uang saku sobat belajar, atau mungkin sobat belajar udah kerja, pendapatan sobat belajar bertambah, sobat belajar nggak perlu lagi melihat harga. Sobat belajar bisa beli barang lebih banyak meskipun harganya tidak berubah. Yang kedua itu adalah harga barang lain. Maksudnya apa? Harga barang lain, misalkan sobat belajar beli pulpen. Nah, harga pensil itu berpengaruh terhadap permintaan barang pulpen. Contohnya apa? Kita akan simulasi di sini ya. Misalkan pulpen. Barang lain yang berkaitan dengan pulpen itu apa? Pertama ada pensil. Dan ada kita sebutnya tip X. Nah, hubungan antara pulpen sama pensil itu gimana? Bisa menggantikan kan? Karena orang kalau nggak beli kalau menulis bisa, kalau nggak pakai pulpen ya pakai pensil. Nah, berarti hubungan ini namanya substitusi. Hubungan bisa substitute, bisa menggantikan. Sedangkan kalau hubungan antara pulpen sama tip X itu bagaimana? Saling melengkapi kan? Karena pulpen dihapusnya dengan tip X. Nah, maka ini namanya komplementer. Nah, jadi harga barang lain itu nggak serta-merta semua barang. Misalnya pulpen, apakah harga ayam berpengaruh dengan harga pulpen? Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Yang pasti harga barang lain yang mempengaruhi si pulpen adalah harga barang-barang yang berkaitan dengan si pulpen. Itu harus memiliki hubungan komplementer ataupun substitusi. Nah, gimana kah hubungannya? Misalkan gini, ketika pensil naik nih harganya, harga pensil naik. Orang-orang yang tadinya pada pakai pensil berpikir, harga pensil naiknya mahal. Tadinya 1.000 jadi 5.000. Tapi harga pulpen tetap. Nah, orang-orang yang tadinya pakai pensil, dia akan pindah ke pakai pulpen. Makanya orang yang beli pulpen akan meningkat. Jadi ketika harga pensil naik, harga pulpen tetap, maka kuantitas pulpen kan naik. Makanya ketika suatu barang lain memiliki hubungan substitusi dengan barang yang kita inginkan, maka dia hubungannya positif. Iya kan? Nah, gimana kalau komplementer? Misalkan harga tip X naik. Ketika tip X naik nih harganya nih. Ya gimana ya? Udah nggak mau pakai pensil, nggak mau pakai pulpen aja deh. Harga tip X naik, nanti nulis-nulis nggak bisa ngapus lagi. Nah, makanya ketika harga barang yang melengkapi itu naik, maka kuantitas barang yang kita inginkan itu akan turun. Kenapa? Karena orang-orang jadi mikir-mikir lagi nih. Contohnya kalau misalkan kayak baju dan celana. Misalkan harga celana naik, harga celana naik nih. Kita udahlah nggak usah beli baju juga lah. Karena bisa seperti itu. Karena
Celana baju itu saling melengkapi. Atau contohnya adalah bensin dan motor. Misalkan harga bensin naik terus nih. Harga motor naik terus nih. Ketika harga motor naik terus, orang nggak bakal beli motor kan? Nanti aja dia beli motornya. Otomatis orang yang pakai bensin akan turun juga. Kurang lebih seperti itu. Makanya ketika harga tip X naik, meskipun harga pulpen konstan, tapi kuantitas pulpen akan turun. Makanya hubungannya negatif. Ya. Jadi harga barang hubungan antara komplementer dan substitusi. Kalau komplementer negatif, kalau substitusi positif. Kurang lebih seperti itu. Nah, faktor lain yang mempengaruhi adalah selera. Misalkan kita berbicara tentang masakan. Orang-orang tadi pada nggak suka nih green tea-an macam-macam. Tiba-tiba jadi hits nih, jadi top nih. Orang-orang jadi, wah green tea enak nih sekarang nih. Ketika selera orang berubah, yang tadinya nggak suka jadi suka, yang tadinya merasa nggak butuh jadi butuh, maka dia akan mempengaruhi permintaan. Orang-orang yang tadinya nggak suka green tea, dulu green tea mah biasa aja. Tiba-tiba hits nih. Orang-orang jadi merasa, oh suka nih green tea nih. Hanya orang pada tertarik green tea, tetap pada suka, maka kuantitasnya akan naik. Makanya selera itu mempengaruhi. Yang kedua, positif ya, jumlah pembeli. Misalkan tadi di satu kampung yang beli beras cuma 100 orang. Tiba-tiba yang beli beras jadi 200 orang. Kuantitas permintaannya naik gak? Naik dong. Makanya dia juga meningkat, hubungannya positif. Yang di positif adalah menggeser ke kanan. Kalau hubungannya negatif dia menggeser ke kiri. Yang terakhir ekspektasi. Kita sering kan kalau nonton TV itu ada yang Senin harga naik. Misalkan kita mau beli pulpen. Saya mau beli pulpen hari Senin Tiba-tiba bilang Senin harga naik. Ketika ekspektasi orang berpikir bahwa di minggu depan atau di besok harganya akan naik, dia akan beli sekarang. Ketika di masa depan dikiranya akan naik, maka dia akan beli sekarang. Ketika itu terjadi, maka kuantitasnya juga naik. Itu berarti hubungannya positif atau menggeser ke kanan. Jadi kalau kita recap lagi, kalau ke kanan itu kan berarti dia mengalami peningkatan permintaan. Kalau kurva permintaan geser ke kanan, itu berarti kurva kuantitas yang diminta itu mengalami permintaan meskipun harganya nggak berubah. Nah, yang menyebabkannya adalah perubahan pendapatan, barang substitusi, selera, jumlah pembeli, dan ekspektasi. Tapi kalau misalkan yang menyebabkan bergeser ke kiri atau kuantitasnya turun meskipun harganya nggak naik, itu disebabkan karena barang komplementernya itu mengalami peningkatan. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai kurva permintaan. Sekarang kita berbicara mengenai kurva penawaran. Kalau tadi kan kita berbicara dari sudut konsumen. Nah, sekarang kita berbicara dari sudut produsen. Produsen itu jual barang tergantung apa? Harga kan? Waduh, harganya lagi tinggi-tingginya nih. Misalnya matcha green tea-an. Jadi makin banyak dong penjual yang dikit-dikit jadi pakai green tea, dikit-dikit pakai matcha. Jadi berarti hubungan antara harga dan kuantitas yang dijual atau kuantitas disuplai, kuantitas dijual itu hubungannya positif. Gitu. Karena ketika harga naik, maka orang akan lebih perusahaan atau penjual akan lebih terdorong untuk menjual barangnya sehingga harganya positif hubungannya. Nah, sehingga kurvanya naik nih. Jadi kalau misalkan sobat belajar ini awalnya kalau harganya naik jadi 2,5, maka kuantitas yang diminta jadi 10 yang tadinya padahal 7. Tapi kalau misalkan harganya turun, kuantitas yang diminta hanya akan 3. Orang berpikir, harganya turun nih, ngapain kita jual barang lain aja yuk. Kayak gitu. Nah, jadi berbeda kalau kalau kurva permintaan hubungan antara harga dan kuantitas diminta negatif, tapi kalau kurva penawaran hubungan antara harga dan kuantitas itu positif. Nah, apakah kurva penawaran bergeser juga? Jawabannya iya. Kurva penawaran itu bisa bergeser juga. Apabila dia bergeser ke kanan, maka dia terjadi peningkatan kuantitas yang dijual. Tapi kalau bergeser ke kiri, mengalami penurunan kuantitas yang dijual. Kenapa? Kalau kita lihat di kurvanya, misalkan nih harga tadi segini. Tadinya awal di kondisi segini nih.
Sekarang kurvanya bergeser ke kanan. Kita lihat. Barang yang dijual tadi mungkin dari 10 jadi 15. Tapi kalau kurva bergeser ke kiri dari sini ke sini, jadi cuman 5. Ya, jadi kalau misalnya bergeser ke kanan, dia kuantitas yang dijual nambah meskipun harganya nggak berubah. Tapi kalau bergeser ke kiri berarti kuantitas yang dijual menurun meskipun harganya tidak berubah. Nah, apa aja sih Kak yang menyebabkannya? Pertama, perubahan harga bahan baku. Kita tahu dong, untuk buat sesuatu itu ada bahan bakunya. Contohnya kayak buat pulpen ya ada bahan bakunya tinta, plastik, selang, besi, aluminium, dan lain-lain. Nah, ketika kondisi harga bahan baku itu meningkat, apa yang terjadi? Aduh, bahan bakunya meningkat nih. Harganya tapi nggak berubah. Misalkan harga jualnya 1000, terus harga bahan baku pulpen tadi 500. Kan jadi 700. Keuntungan penjual turun dong. Sehingga penjual jadi terdismotivasi. Dia udahlah nggak usah jualan lagi itulah. Turun nih soalnya harganya. Nggak usah jualan lagi yuk. Nah, sehingga hubungannya negatif. Nah, yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain juga mempengaruhi sama substitusi dan komplementer. Nah, hubungannya bagaimana? Nah, kita ubah warnanya biar jelas. Kalau tadi kan yang hitam itu konsumen ya, sekarang produsen. Nah, kalau misalkan penjual pulpen, ketika harga pensil naik, apa yang terjadi? Ketika pensil price-nya naik, maka harga pensil naik nih, orang-orang pasti pada jadi beli barang pulpen nih. Kita jualinnya makin banyak yuk. Nah, jadi ketika ini kuantitas supply-nya pulpen naik. Kenapa? Karena penjual tahu nih ketika harga barang saingannya naik, dia nggak bakal naikin harga. Dia bakal diem aja, tapi kuantitas yang dijual, yang diminta bakal lebih banyak dong. Sehingga kuantitas yang dijual akan bertambah. Sebaliknya, kalau misalkan nih price tip X naik, kata si penjual, harga tip X naik nih, orang-orang pasti mau beli pulpen dikit nih. Udah ya, daripada kita rugi, kita turunin aja jumlah pulpen yang kita jual. Nah, kayak kuantitas pulpennya yang dijual diturunkan oleh penjual. Kurang lebih seperti jelas ya. Jadi sama, ini hubungannya negatif, substitusi hubungannya positif. Ya, jadi kurang lebih sama untuk hubungan substitusi dan komplementer antar permintaan penawaran sama. Jadi belajar nggak perlu terlalu bingung. Yang ketiga itu teknologi. Maksudnya apa? Ketika teknologi meningkat, misalkan tadinya pulpen tuh dibuat manual nih, dirakit sendiri, produksinya cuma bisa 100. Tapi setelah ada mesin, produksinya bisa meningkat jadi 200 atau 300 kan. Nah, jadinya ketika teknologi makin berkembang, maka kuantitas yang dijual bisa lebih tinggi. Nah, sama jumlah penjual juga meningkatkan kuantitas yang dijual. Ya, awalnya penjual matcha green tea, yang martabak green tea itu cuma 1 atau 2. Gara-gara hits naik jadi 10 atau 20, otomatis kuantitas yang dijual juga meningkat. Yang terakhir, ekspektasi. Nah, apabila produsen menyangka, minggu depan harganya bakal dinaikin nih sama pemerintah nih pulpen nih, yang tadi 1000 jadi 2000. Udah jangan jual sekarang yuk, jualnya nanti aja pas hari Senin atau pas minggu depan ketika harga benar naik. Nah, maka hubungannya negatif. Produsen apabila dia tahu bahwa harganya di masa depan akan naik, dia akan menunda penjualan. Dia akan menunda penjualan ke pas harganya naik aja, biar tidak merasakan kerugian, agar bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Makanya dia akan tendensinya menjual di masa depan, sehingga kuantitas yang dijual di masa sekarang akan turun. Nah, pertanyaannya, Kak, tadi kan ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Kalau dua-duanya bertemu bagaimana, Kak? Nah, kalau kedua-duanya bertemu, itu terjadi adalah ada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan yang di bawah ini, kurva permintaan yang ini, kurva penawaran yang kayak gini ya. Nah, itu menjadi ada potongan.
potongan itu ada menggambarkan harga keseimbangan dan kuantitas yang keseimbangan. Maksudnya apa? Berarti ketika di titik ini jumlah yang dijual dan jumlah yang ingin dibeli masyarakat itu sama. Jadi nggak ada namanya barangnya langka atau barangnya terlalu banyak. Kalau misalkan kuantitas yang dijual lebih banyak daripada yang ingin dibeli, otomatis jadinya apa? Barangnya overproduce kan, atau kebanyakan dijual nih, nggak laku. Tapi kalau misalkan kuantitas yang diminta lebih baik daripada kuantitas yang dijual, otomatis barangnya kelangkaan dong. Nah, kondisi keseimbangan ini terjadi ketika harga yang dijual, barang yang dijual jumlahnya itu sama dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat, sehingga tersusunlah harga keseimbangan. Nah, jadi ada harga keseimbangan dan ada kuantitas keseimbangan. Kalau di kasus ini berarti dengan harga $2, es krim itu ya yang jual, yang mau beli ada 7 orang dan yang jual juga ada 7 es krim. Lebih seperti itu. Nah, cukup sekian nih materi mengenai permintaan dan penawaran hari ini. Nggak terlalu sulit ya. Nah, karena basic ekonomi insya Allah tidak akan sulit. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!